Halo adik-adik, kita ketemu lagi. Pertemuan kali ini kita akan membahas tentang operasi hitung bilangan bulat. Nah, kita langsung masuk ke aturan pertama, yaitu aturan penjumlahan. Aturannya adalah P ditambah P sama dengan P. P artinya positif, P sama dengan positif. Sedangkan N artinya negatif. Nah, jadi di aturan pertama, positif ditambah positif adalah positif. Misalnya 5 ditambah 4 sama dengan 9. Karena aturannya tadi, jika positif dan ditambahkan dengan positif, hasilnya selalu positif. Nah, sekarang aturan kedua. Bagaimana jika positif ditambahkan dengan negatif? Hasilnya bisa jadi positif dan bisa jadi negatif. Cara menentukannya ada dua langkah. Yang pertama bandingkan, yang kedua kurangkan. Apa yang dibandingkan adalah besarnya nilai negatif dan nilai positifnya. Misalnya kita ambil satu contoh 10 ditambah minus 5. Langkah pertama tadi adalah membandingkan angka negatif dan positif. Angka negatifnya adalah 5, sedangkan angka positifnya adalah 10. Maka karena jika P lebih besar, maka jawabannya adalah P. Maka karena positifnya lebih besar, maka jawabannya udah pasti positif. Nah, jika negatifnya lebih besar, maka jawabannya adalah negatif. Nah, di sini di kasus di soal positif lebih besar, maka jawabannya adalah positif. Kemudian langkah kedua, kurangkan angka paling besar dengan angka paling kecil. Angka paling kecil adalah 10 dan angka paling besar adalah 10 dan angka paling kecil adalah 5. Kita kurangkan angka paling besar. Maka 10 dikurang 5. Maka jawabannya adalah 5. Tandanya positif karena angka positif lebih besar. Sekarang kita ambil contoh kedua. Misalnya negatif 15 ditambah 10 sama dengan berapa? Yang pertama, langkah pertama kita bandingkan mana angka paling besar dan mana angka paling kecil. Maka di sini angka paling besar adalah negatif, yaitu 15. Maka pasti tandanya udah pasti negatif. Karena angkanya yang paling besar adalah negatif. Sekarang langkah kedua, kurangkan angka paling besar dikurang angka paling kecil. Nah, angka paling besar adalah 15, kita kurangkan 10, maka jawabannya adalah minus 5. Kenapa minus? Karena angka yang paling besar adalah angka minus. Sekarang aturan ketiga, kita masuk ke aturan ketiga. P dikurang N sama dengan P. Di sini ada satu aturan lagi. Bagaimana jika negatif ketemu dengan bagaimana jika tanda kurang ketemu dengan negatif? Maka akan menjadi positif atau tambah. Contohnya 5 dikurang negatif 4. Karena ini tanda kurang dan ini adalah tanda negatif, maka sesuai aturannya, jika tanda negatif ketemu dengan tanda kurang, maka akan menjadi tambah. Berarti 5 ditambah 4 menjadi 9. Jadi angkanya akan selalu positif. Jika positif dikurang negatif, hasilnya akan selalu positif. Sekarang aturan keempat, negatif dikurang positif. Contoh, misalnya negatif 4 dikurang 5. Nah, jika negatif dikurangkan dengan positif, maka jawabannya akan selalu negatif. Dan
caranya adalah kita jumlahkan angkanya. 4 ditambah 5 adalah 9. Sekarang negatif ditambah negatif. Misalnya negatif 5 ditambah negatif 5. Karena tandanya sama-sama negatif, maka hasilnya pasti negatif seperti aturannya. Dan kita tambahkan angkanya. 5 ditambah 5 adalah 10. Maka jawabannya adalah minus. Sekarang kita lanjutkan ke aturan perkalian dan pembagian. Yang pertama adalah aturan perkalian. Masih sama, P sama dengan positif. Dan N sama dengan negatif. Nah, yang pertama, positif dikali positif, hasilnya selalu positif. Contohnya, 2 dikali 3 sama dengan 6. Positif, positif, dan hasilnya akan positif. Yang berikutnya adalah positif dikali negatif. Misalnya, 8 dikali negatif 3. Hasilnya selalu negatif. Maka kita tuliskan tandanya, lalu kita kalikan angkanya. 8 dikali 3 adalah 24. Berarti hasilnya adalah negatif 24. Negatif dikali negatif. Misalnya minus 4 dikali minus 4. Hasilnya positif. Berarti 4 dikali 4 adalah 16. Yang berikutnya adalah aturan pembagian. Positif dibagi positif adalah hasilnya positif. Misalnya 4 dibagi 2 sama dengan 2. Hasilnya selalu positif. Yang berikutnya adalah positif dibagi negatif. Misalnya minus 8 dibagi 4 sama dengan hasilnya negatif, maka negatif 2. Negatif dibagi negatif. Misalnya negatif 16 dibagi negatif 2. Hasilnya positif, maka 16 dibagi 2 adalah 8. Terus nomor 4, negatif dibagi positif. Misalnya negatif 12 dibagi 4. Hasilnya akan negatif. Berarti kita bagikan 12 dibagi 4 negatif 3. Aturan hitung campur. Hitung campur itu maksudnya jika dalam satu soal, misalnya nomor 1, kita ambil contoh, negatif 15 dibagi 3 ditambah negatif 16 ditambah 4. Nah, kita lihat aturan pertama, hitung dahulu yang berada di dalam kurung. Jadi, kalau di dalam soal itu ada kurung seperti ini. Seperti ini ada kurung, maka selalu didahulukan. Jadi, kita hitung minus 15 dibagi 3 ditambah 16 minus 16 ditambah 4 seperti itu. Jadi kita bandingkan lebih dahulu, yang lebih besar adalah negatif, lalu kita kurangkan 16 dikurang 4 adalah minus 12. Kita lanjutkan aturan kedua, hitung kali dan bagi lebih dahulu daripada kurang dan tambah. Itu aturan yang kedua. Maka kita lihat di sini ada pembagian. Ini sama dengan, kita lihat di sini ada pembagian, maka kita akan kerjakan dulu pembagian. 15 dibagi 3. 15 dibagi 3 adalah 5. Di sini negatif dibagi positif adalah negatif, maka hasilnya adalah negatif 5 ditambah negatif 12. Negatif ditambah negatif hasilnya selalu negatif. Ingat aturan dari penjumlahan bilangan bulat yang sudah kita bahas tadi. Hasilnya adalah negatif, karena negatif ditambah negatif hasilnya negatif. Maka 5 ditambah 12 berarti minus
17. Nah, yang berikutnya kita akan bahas tentang penjumlahan atau pengurangan dengan garis bilangan. Nah, kita lihat soal 7 ditambah minus 4. Langkah pertama adalah kita selalu bergerak dari titik 0. Kita lihat angka pertama. Angka pertama adalah 7. 7 berarti ada 7 langkah di sebelah kanan 0. Kita ambil garisnya, 7 langkah ke sebelah kanan. Maka misalnya si A, kita gambarkan si A sekarang. Kita lihat tandanya. Jika tandanya tanda tambah, berarti dia akan menghadap ke kanan, karena tambah itu berarti bergerak ke kanan. Lalu kita lihat angka di belakang tanda itu, minus 4. Karena minus 4, dia berarti bergerak mundur. Bergerak mundur karena dia minus di sini. Sebanyak berapa kali, berapa langkah? Sebanyak 4, karena minus 4. Berarti kalau dia menghadap ke kanan, gerakan mundurnya berarti ke arah kiri. Berarti dia akan mundur sebanyak 4 langkah. 1, 2, 3, 4. Maka dia akan mundur sebanyak 4 langkah. Maka si A berada di titik 3 sekarang. Jadi jawabannya adalah titik terakhirnya si A berada. Maka kita akan ambil garis berikutnya dari 0 ke 3. Maka jawabannya adalah 3. Kita lanjut ke soal berikutnya. Minus 4 dikurang minus 6. Minus 4. Maka kita ambil 4 langkah dari 0 ke kiri, karena disitulah tempat si minus 4 berada. Maka si A sekarang berada di minus 4. Nah, di sampingnya adalah tanda negatif, berarti dia akan menghadap ke kiri. Karena tanda negatif atau tanda kurang itu selalu bergerak ke kiri 0. Maka kita lihat tanda negatif lagi, berarti dia akan bergerak mundur. Tanda kurang pertama dia menghadapkannya ke arah kiri. Nah, tanda negatif di samping 6 ini dia akan menandakan kalau dia akan bergerak mundur. Nah, jika dia menghadap ke kiri sekarang, maka gerakan mundurnya akan menjadi ke kanan. Sebanyak berapa langkah? Sebanyak 6 langkah. Oke, berarti karena dia menghadap ke kiri, dia akan mundur ke kanan 6 langkah. Berarti kita hitung dari negatif 4 mundur ke negatif 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6 langkah. Nah, berarti si A ini bergerak dari minus 4 ke kanan, akan berhenti di tepat di atas 2. Maka jawabannya adalah 2, sama dengan 2. Oke adik-adik, cukup sekian untuk pertemuan kali ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Selamat belajar.